Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak bapak yang bapak sayangi, kita kembali belajar bahasa Arab. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita telah belajar cara perkenalan ataupun pengenalan tentang isim. Sekarang kita belajar tentang fi'il. Dalam bahasa Arab, fi'il itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari'. Dan yang ketiga adalah fi'il amar. Tonton video bapak ini sampai selesai, karena di akhir pembelajaran bapak akan memberi kalian tugas. Jadi yang pertama fi'il madhi, fi'il madhi. Yang kedua fi'lul mudhari'. Yang ketiga fi'lul amri. Ini adalah macam-macam fi'il yang akan kita pelajari. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga adalah fi'il amar. Kita masuk kepada fi'il madhi. Bapak beri contoh. Kharaja. Kharaja itu artinya keluar ataupun telah keluar. Nah, fi'il madhi cara mengartikannya adalah diartikan dengan telah. Jadi arti fi'il madhi adalah suatu hal yang telah kita laksanakan. Kharaja artinya telah keluar, atau dakhala artinya telah masuk. Adalah fi'il madhi. Dalam fi'il madhi itu ada kaidahnya. Fi'il madhi yang sulasi mujarrad, artinya huruf asalnya 3, belum mendapat tambahan atau kosong dari tambahan. Kita buat contoh tadi, dakhala. Nah, ini fi'il madhi. Huruf asalnya 3, kosong dari tambahan. Nah, dari kosong dari tambahan. Itu nama fi'il madhi yang artinya adalah telah. Dakhala artinya telah masuk. Ya. Dan fi'il itu tidak boleh pakai alif, tidak boleh pakai alif lam. Inilah fi'il yang dikatakan fi'il madhi. Dalam fi'il madhi itu ada kaidahnya, huruf yang pertama disebut dengan fa fi'il, huruf yang kedua adalah ain fi'il, huruf yang ketiga adalah lam fi'il. Di huruf pertama disebut dengan fa fi'il, huruf yang kedua disebut dengan ain fi'il, huruf yang ketiga disebut dengan lam fi'il. Ini kaidah dalam bahasa Arabnya. Kemudian kita masuk kepada fi'il mudhari'. Fi'lul mudhari'. Kita baca tadi, dakhala. Pemudhari'nya yadkhulu. Yadkhulu. Cara membuat fi'il mudhari' itu memasukkan salah satu huruf mudhara'ah
Huruf mudhari' itu adalah alif, nun, ya, atau terakhir ta. Di huruf mudhari' alif, nun, ya, dan ta. 4. Itu kan huruf mudhari'. Atau disingkat dengan anaita. Nah, ini disingkat dengan anaita. Itu huruf mudhari'. Huruf mudhari' ini masuk kepada fi'il mudhari'. Apabila huruf mudhari' itu masuk kepada fi'il mudhari', maka ain fi'il pada fi'il mudhari' itu tetap berbaris di depan dan fa fi'ilnya dimatikan. Sedangkan lam fi'il berbaris di depan. Ya. Yadkhulu. Fa fi'ilnya adalah huruf pertama itu dal. Huruf mudhari' ini adalah sebagai tambahan. Hurufnya tetap 3. Dal huruf. Ini adalah huruf disebut dengan fa fi'il. Kha disebut dengan ain fi'il. Lam disebut dengan lam fi'ilnya. Dimasukkan salah satu huruf mudhari' yaitu yad. Huruf mudhari' berbaris di atas. Dimatikan fa fi'il yad. Ya. Ain fi'il baris depan. Kemudian lam fi'il baris di depan. Ini wajib. Wajib mati apabila masuk huruf mudhari'. Contoh yang lain. Kataba. Yaktubu. Ain fi'il kaf mati karena dimasuki oleh huruf mudhari'. Ya. Ain fi'il baris depan. Lam fi'il wajib baris depan. Itu cara membuat fi'il mudhari' dan memberi baris pada fi'il mudhari'. Ya. Kemudian kita masuk kepada fi'il amar. Fi'lul amri. Jadi fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar itu kita hanya menambah alif. Ya. Cukup menambah alif. Cara memberi baris alif, kita harus melihat baris ain fi'il pada fi'il mudhari'. Kita ambil sebuah contoh tadi. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Ain fi'il pada fi'il mudhari' adalah ra. Barisnya di depan. Nah, barisnya di depan. Kemudian cara memberi baris pada fi'il amar yaitu alif pada fi'il amar. Dilihat baris ain fi'il pada fi'il mudhari'. Kalau di fi'il mudhari' ain fi'ilnya itu berbaris di depan, maka alif berbaris di depan. Nah. Ya. Kemudian kha.
setelah kita memberi ataupun menambah alif, maka fa fi'ilnya kita matikan. Ini wajib mati setelah masuk alif. Ya. Dan huruf yang terakhir ataupun disebut lam fi'il adalah mati. Ini juga wajib. Ya, wajib mati. Ruj. Ya. Ini cara memberi baris pada alif ya, untuk fi'il amar. Kita lihat baris ain fi'il pada fi'il mudhari'. Kalau pada fi'il mudhari' berbaris ain fi'ilnya berbaris di atas atau berbaris di bawah, maka hamzah pada ataupun alif pada fi'il amar berbaris di bawah. Ini dua. Nah, berbaris atas ain fi'ilnya pada mudhari' atau berbaris di bawah, maka alif pada fi'il amar berbaris di bawah. Contoh, doroba. Doroba itu artinya memukul. Yadribu. Doroba yadribu. Kemudian membuat fi'il amar tambah dengan alif. Cara memberi baris, lihat barisnya pada fi'il mudhari' yaitu ain fi'il pada fi'il mudhari'. Ro. Ini ain fi'il. Di mana barisnya? Itu di bawah. Maka alif dari baris bawah. Idrib. Ini wajib mati. Ya. Idrib. Doroba yadribu, fi'il amarnya idrib. Doroba, dia telah memukul. Yadribu, sedang memukul atau akan memukul. Idrib, pukullah. Ya. Ini fi'il amar, mengandung perintah, pukullah. Kemudian hilang fokus. Qara'a. Ya, qara'a yaqra'u. Kita mau membuat fi'il amar, fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian kita membuat fi'il tambah alif. Pertama kita tulis alif. Cara memberi baris alif, lihat baris ain fi'il pada fi'il mudhari'. Qaf adalah qa adalah fa fi'il, ra ain fi'il. Jadi kita lihat baris pada ain fi'il. Tuh. Di mana barisnya? Di atas. Kalau ain fi'il berbaris di atas, maka alif pada fi'il amar berbaris di bawah. Kita tulis. Lalu kita tulis ra. Qara'a, dia telah membaca. Yaqra'u, dia sedang membaca atau akan membaca. Bacalah. Iqra'. Nah, inilah cara membuat fi'il amar. Untuk diketahui sekali lagi, kalau ain fi'ilnya berbaris di atas atau baris di bawah, maka alif pada fi'il amar baris di bawah. Kalau ain fi'il pada fi'il mudhari' itu berbaris di depan, maka alif pada fi'il amar berbaris di depan. Itulah cara membuat fi'il amar.
Nah, kemudian pelajaran kita selanjutnya tentang perkenalan tentang al-harfu. Al-harfu. Al-harfu itu artinya huruf. Ya. Dan perkenalan tentang huruf. Huruf yang kita ketahui dan yang sering dipakai adalah harfun jarin. Harfun jar. Ya, huruf jar. Huruf jar. Kita kenal dengan huruf jar. Huruf jar itu ada 7 macam. Ya, huruf jar itu ada 7 macam. Yang pertama, min. Ini huruf jar. Ya, huruf jar itu ada 3 macam. Yang pertama min. Yang kedua ba. Kemudian ila. Kemudian ala. Kemudian fi, kaf. Jadi huruf jar itu ada 7. Min, ba, ila, ala, fi, kaf, kemudian terakhir an. Ya, an. Nah, ini huruf jar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, huruf jar itu min, ba, ila, ala, fi, kaf, an. Itu huruf jar. Banyak 7 buah. Huruf jar ini masuk kepada isim. Ya. Huruf jar masuk kepada isim. Isim itu yang kita pelajari minggu kemarin. Ya, itu isim. Isim itu adalah kata benda atau nama orang dan lain sebagainya. Pokoknya yang punya alif lam dulu kita ketahui itu isim. Jadi huruf jar itu masuk kepada isim. Contoh, jalasa Muhammadun alal kursi. Jalasa Muhammadun alal kursi. Ala adalah huruf jar. Kemudian kerja huruf jar memberi baris bawah pada isim sesudahnya. Di alal kursi, alal kursi. Contoh lain, zahaba Aliyun ila suki. Zahaba fi'il, ala huruf jar, Aliyun nama orang, ya, Aliyun nama orang, kemudian ila huruf jar, as-suqi isim. Jadi ila itu masuk, huruf jar itu masuk kepada isim. Telah pergi si Ali ke pasar. Nah, ini huruf jar. Dan baris akhirnya adalah baris di bawah. Isim sesudahnya baris di bawah. Inilah kerja huruf jar. Boleh kita tulis, umpamanya
Zahaba Aliun ila suku. Ini nggak boleh. Nanti kita diketawakan orang Arab. Atau Zahaba Aliun ila suqa. Ini tak boleh ditulis seperti itu. Yang benarnya betul adalah Zahaba Aliun ila suqi. Ini yang benar. Inilah cara membuat ataupun kerja dari huruf jar. Nah, jadi ingat, huruf jar itu adalah ada 7, itu yang Bapak tulis tadi. Baik anak-anak, mungkin materi kita sampai di sini. Sekarang kita masuk kepada tugas. Bapak di sini akan membuat kotak, 3 buah kotak. Di sini Bapak akan tulis yang pertama al-asma, al-asma itu artinya isim, ya. Kemudian al-af'al, fi'il, kemudian al-harfu, itu huruf. Contoh, Muhammadun tilmizun fi sofi ashir. Fi sofil ashir. Muhammadun tilmizun fi sofil ashir. Muhammad itu seorang murid, ya, yang duduk di kelas 10. Ini contohnya. Kita cari isim. Mana isim sini? Muhammadun. Boleh. Atau tilmizun. Ini isim. Ciri isim. Kalau tidak pakai alif lam, pakai tanwin. Tilmizun isim. Muhammadun isim. As-safil ashir juga isim. Ya. Kemudian contoh yang lain. Ahmadu yata'allamu fi sofil al-ashir. Ahmad yata'allamu sedang belajar di kelas 10. Jadi Ahmad belajar ataupun sedang belajar di kelas 10. Kita cari mana yang isim. Nih, Ahmadu. Kita tulis di sini Ahmadu. Kemudian fiil. Ya ta'allamu itu kata kerja berarti fiil. Kita tulis ini ya ta'allamu. Kemudian huruf
Nah, ini adalah huruf V, kita tulis ingin V. Nah, itu contoh tugas yang akan Bapak berikan. Ya, kita hapus. Soal pertama. Nazalal matoru minas samai. Nazalal matoru minas samai. Yang kedua, jalasa Muhammadun alal kursi. Tiga, raja'a abi minas suqi. Nazalal mataru minas sama, telah turun hujan dari langit. Jalasa Muhammadun alal kursi, telah duduk si Ahmad di atas kursi. Raja'a abi minas suq, telah pulang bapak saya dari pasar. Nah, ini cukup 3 contoh. Kemudian Bapak buat kotak. Nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sini buat al-ismu, kemudian al-fi'lu, kemudian al-harfu. Ini tugas cukup 3. Yang penting Bapak ingin Bapak bisa paham semuanya. Jadi tugas ini Bapak tunggu sampai Kamis yang akan datang. Paling lambat Kamis yang akan datang. Nah, sampai di sini dulu kerjaan kita. Mudah-mudahan kita ataupun Bapak bisa memahami semuanya. Bapak dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.